Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yankee Delta 7 Victor Mike Echo. Teman-teman, beberapa waktu lalu kita sudah menyelesaikan bagian bagian pertama dari menerima citra atau image dari satelit GK2A. Teman-teman, pada part pertama tersebut saya sudah memberikan cara dan memperlihatkan cara untuk pointing antena sehingga kita mendapatkan kualitas signal yang bagus atau yang terbaik. Seperti yang terlihat di layar saat ini adalah kualitas signal yang saya dapatkan saat ini. Viterbi-nya adalah 229. Itu kita besarkan bisa ya teman-teman, seperti ini. Viterbi-nya telah 222 gitar. Kualitasnya adalah 79% sampai 81%, dan signal ini bisa turun bisa naik ya teman-teman. Walaupun antena mungkin tidak bergeser, tapi kadang-kadang signalnya akan turun atau naik. Jadi sebaiknya pada saat kita setting antena itu pada saat cuaca tidak terlalu panas, atau bisa juga di sore hari atau malam hari. Kalau bisa kita maksimalkan ya teman-teman sinyalnya sekitar 90% lebih, 95% atau bahkan kalau bisa 100% ya. Nah, nanti dia pada hari-hari tertentu atau pada cuaca tertentu atau suhu cuaca tertentu, misalnya pada saat panas terik atau siang hari, dia akan turun ya teman-teman, turun ke sekitar berkurang sekitar 10 atau sampai 20% malah. Kemarin saya bisa dapatkan di 90% ya teman-teman, sekitar 90%, dan sekarang sekarang jam tempat saya saat ini sekitar jam setengah 5 sore. Nah, ini sekitar 80%. Kalau siang tadi dia sekitar ini 75, 70. Nah, ini sekarang sudah mulai naik ya teman-teman, sudah mulai naik ke 81. Nanti semakin sore dia akan semakin naik. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita usahakan untuk mendapatkan signal dulu yang bagus, yang paling bagus, dan setelah itu baru kita dan yang bagian part 2 nya ya teman-teman. Bagian part 2 sekarang ini adalah bagaimana cara kita melihat atau mendekode dari image dari satelit GK2A tersebut setelah kita dapatkan signalnya ya. Nah, di sini teman-teman saya perlihatkan dari awal ya. Saya tutup semua dulu. Kita akan mulai dari awal. Oke, yang pertama-tama adalah kita tutup saja ini. Kita mulai dari awal sekali ya teman-teman. Ini dengan catatan ya teman-teman, yang di STB kita ataupun Raspberry kita sudah dalam posisi on. Kalau dari saya ini posisinya di luar rumah. Jadi saya akan coba remote dari dalam rumah dengan menggunakan laptop saya, PC atau laptop. Bisa kita monitor dari ruangan dari jauh ya, dengan catatan ini masih dalam satu jaringan ya teman-teman, masih dalam satu jaringan. Oke, sekarang kita buka aplikasi atau software dengan nama WinSCP. Ini ya teman-teman, kita buka WinSCP. Nah, WinSCP ini di sini sudah ada IP saya. Kalau belum, nanti teman-teman bisa tambahkan tadi di kolom new site. Ini diisi IP-nya berapa di hostname ini, IP-nya berapa, IP STB-nya, port number-nya tetap 22. Kemudian username-nya apa, biasanya root ya. Biasanya root, atau kalau sudah biasanya root ya teman-teman, root. Kemudian password-nya silahkan diisi password yang kalian setting di STB kalian.
kemudian di save. Nah, kemudian baru login. Karena ini sudah ada ya, saya buka saja yang STB saya, yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini 192.168.100. Ini adalah STB saya yang terisi atau yang terinstall software GK2A. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, inilah yang tampilan sebelah kanan ini teman-teman. Ini adalah STB kita. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah PC kita atau laptop kita yang sebelah kiri. Ini adalah PC kita yang sekarang saya berada di multidata di drive D saya. Ini adalah drive D saya, multidata. Kemudian yang sebelah sini adalah ini adalah STB kita. Oke teman-teman, sekarang kita buka. Selanjutnya kita buka putih ya. Ini kita buka putih. Dia minta password lagi, kita masukkan passwordnya. Oke, inilah STB saya ya. Kemudian kita akan buka GoesRef-nya. Pertama adalah GoesRef dengan cara tulis GoesRef min v min 1 min i 1, kemudian min v min c goesref.con. Oke, nah ini adalah signal yang terbaca ya teman-teman dari yang RTL SDR kita, berarti sudah terkonek normal STB-nya. Dan di sini terlihat teman-teman, di sini adalah nilai Viterbi-nya 220, 222, 227. Nah, ini adalah nilai Viterbi. Oke, kemudian setelah kita open GoesRef-nya, kita buka lagi satu teman-teman. Kita buka lagi satu putih. Spot lagi. Nah, ini adalah untuk membuka atau menampilkan X-Ray. X-Ray saya terinstall di subdirectory root. Sini ya teman-teman, root. Kemudian ada subnya lagi di sini X-Ray. Nah, jadi kita bukanya dengan menggunakan perintah ls itu. Kita ketik ls, kemudian kita masuk lagi ke X-Ray RX-nya. Sini ya, X-Ray RX dengan cara cd X-Ray RX. Oke, sudah di X-Ray RX. Kemudian kita ls lagi. Kemudian kita akan masuk ke sini X-Ray rx.py. Kita akan masuk melalui Python-nya ya, Python 3 X-Ray rx.py. Nah, tampilan ini teman-teman, nanti pada saat kalian install di STB mungkin akan mengalami banyak masalah permasalahan pada saat install X-Ray ini. Kemungkinan di STB agak susah ya teman-teman, karena sering seperti NumPy, kemudian apalagi Pillow, nah, itu sering ini ya, tidak mau langsung terinstall, jadi harus dicari dulu apa masalahnya, errornya di mana, dicari dulu masalahnya di mana. Nah, errornya dikejar ya teman-teman, errornya di mana. Setelah itu biasanya baru bisa normal, baru bisa sukses terinstall X-Ray-nya. Jadi tantangannya adalah kalau kita menginstal di XTB adalah menginstal X-Ray ini teman-teman. Kalau GoesRef ini tidak terlalu susah ya teman-teman. Kalau kita ikuti tantangannya adalah menginstal
X-Read ini ya teman-teman. Nah, kemudian di X-Read ini sudah menampilkan ya teman-teman, di sini sudah menampilkan pada saat sekarang apa yang sedang didekode oleh STB kita. Seperti ini sekarang dia terakhir adalah posisi idle, PCID 63 GK2A idle. Kita bisa lihat tampilan secara keseluruhan teman-teman dengan melihat di kita buka Chrome, kita buka browser kita, bisa Chrome, bisa Mozilla. Nah, di sini kita masukkan IP STB kita. Kebetulan STB saya IP-nya 192.168.100.122. Nah, kita tambahkan dengan .2.1692. .2.1692. Kita enter. Nah, maka akan terlihat dashboard ya, teman-teman. GK2A LRIT dashboard. Nah, di sini terlihat jadwal schedule yang berlangsung, yang ada dan yang sedang berlangsung saat ini adalah dia di posisi ini sekarang teman-teman ya. Posisi ID 13. Ini dia sedang nama type-nya FOGVIS. Ini ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Ini adalah wilayah Korea dan banyak data-data yang kita dapatkan itu adalah untuk wilayah Korea teman-teman. Ada juga untuk seluruh Asia ada, tapi hanya beberapa saja. Nah, tapi yang terpenting adalah yang akan kita cari adalah yang FD ini teman-teman, full disk. Ini adalah nampak seluruh bumi ya, bumi tidak seluruhnya sih, cuma Asia Tenggara saja sama sebagian Cina, kemudian Australia yang terlihat. Nanti akan kita lihat. Nah, ini akan tampil teman-teman, akan tampil pada pukul 8.40.06. Dia akan decode FD ini 8.40.06 hingga 8.08.4236 itu di UTC, waktu UTC. Kalau di lokal adalah saat ini adalah 15.31, berarti nanti dia akan mendekode full disk di pukul 15.40, sekitar 10 menit lagi ya teman-teman. 10 menit lagi baru dia akan decode untuk full disknya. Oke, nanti kita lihat bagaimana dia mendekode full disk pada pukul 8.040.06 hingga 08.4236 UTC. Oke teman-teman semua, sekarang sudah 15.39 atau 8.39 UTC ya, dan sebentar lagi GK2A akan mengirimkan atau mendekode data ya, mendekode data untuk full disk. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Sekarang sudah 15.39 di waktu di jam di laptop saya. Sekarang sudah 15.40. Nah, dia akan berpindah ke sini teman-teman. Tepat di 08.40.06 dia mulai mendekode untuk full disk. Nah, kita bisa lihat juga di sini teman-teman di X-Read-nya. Nah, di sini dia akan decode full disk. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Dari 1 sampai 10 nanti. Kalau sudah sampai 10 maka akan terlihat gambarnya. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, berarti bisa kita perhatikan di sini ya teman-teman.
waktu untuk menampilkan full disk itu sekitar 2 menit, dari 40.06 ke 42.36, sekitar 2 menit 30 detik untuk mendekod sebuah gambar full disk dari GK2A. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Di X-Read sudah terlihat save receipt. Nah, ini adalah tempat di mana lokasi penyimpanan dari gambar yang sudah berhasil di decode. Jadi dia tersimpan di receipt, kemudian LRIT, kemudian 20230522 FD, dan ini adalah nama filenya IMG FD052. Nah, sama dengan nomor sini ya teman-teman, IMG FD052. Nah, ini adalah tampilan full disknya teman-teman, tampilan yang kita decode barusan ya, dan masih berupa gambar hitam dan putih. Kalau kita lihat filenya akan tersimpan di sini teman-teman. Tadi di folder receipt, di receipt dari X-Read RX, kemudian receipt, kemudian di LRIT dia di sini ya teman-teman. Tanggal sekarang adalah tahun 2023 bulan 5 22. Tahun 2023 bulan 5 tanggal 22 saat ini ya teman-teman. Di sini tersimpan di folder yang namanya FD, full disk. Nah, sini dia teman-teman. Ini dia tersimpan. Sini sudah banyak ya yang terdecode. Nah, ini yang baru, file yang baru terdecode tadi teman-teman. Nomor 52 84084066. Ini jamnya, dan ini adalah nomor ID-nya. Sama dengan yang di tampilan ini teman-teman. Oke, sekarang dia mendekode yang lain lagi ya teman-teman. Ini data entah apa ini, kurang tahu juga nih teman-teman, dalam berbahasa Korea. Berbahasa Korea ya, mungkin yang teman-teman yang bisa bahasa Korea tahu ya apa ini sebenarnya. Nah, nanti dia akan mendekode full disk lagi pada pukul 8.50.06. Nah, kemudian berlanjut ada full disk lagi di sini 9.00. Setiap 10 menit ya, 10 menit ada lagi. Oke, demikian teman-teman part 2, bagaimana setelah kita pointing antena, kemudian kita mendekode hasil dari mendekode gambar yang dikirimkan dari satelit GK2A dengan menggunakan software GeoStrap yang sudah kita install di STB ya. Ini ya teman-teman, GeoStrap-nya seperti ini. Nah, ini adalah GeoStrap yang menampilkan Viterbi-nya seperti ini. Kemudian X-Read RX seperti ini ya teman-teman. X-Read RX menampilkan apa yang sedang didecode oleh STB kita, yang atau data apa yang sekarang didecode oleh STB. Ini adalah X-Read RX. Dan kemudian ini yang halaman desktop.
halaman dashboardnya teman-teman ya. Halaman dashboardnya GK2A Elektra Dashboard yang bisa kita akses dengan menggunakan browser kita dengan memasukkan IP kita, kemudian ditambahkan dengan portnya 1692. Jangan lupa ada titik 2 nya. Oke teman-teman, tak lupa juga ini ada satu aplikasi untuk memonitor GoStrap Monitor. Tampilannya ya teman-teman, bisa dibesarkan, bisa juga dikecilkan untuk monitor sinyal kita yang kualitas signal saja ini teman-teman. Tidak bisa maksudnya tidak selalu on, nggak apa-apa juga, dimatikan juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya rasa itu dan semuanya ini berdasarkan dari ini ya teman-teman. Kita kalau apa saja yang diinstal bisa dibuka di sini teman-teman, di VKSDR. Nah, VKSDR ini kita langsung saja. Nah, di sini ini lengkap semua ya teman-teman. Lengkap semua apa-apa saja yang diperlukan untuk menerima satu gambar dari GK2A. Seperti ini saya tunjukkan teman-teman yang pada bagian getting started ini diperlihatkan peralatan apa saja seperti antena grid, kemudian bisa juga dengan antena dish yang dikombinasikan dengan kaleng ya, kentena seperti itu. Saya juga belum mencoba. Kemudian nah, untuk softwarenya ini GoSref. Ini sudah ada panduannya teman-teman, panduan untuk instalasinya seperti ini. Jadi diikuti saja, tinggal copy paste aja teman-teman ya, copy paste. Ini untuk GoSref-nya. Dan yang saya katakan ada tantangan tersendiri adalah pada saat kita install ini teman-teman, Xread RX. Nah, di sini kadang-kadang dia tidak bisa langsung sukses ya teman-teman, seperti ini. Python package, NumPy, Pillow, Pcryptodome dan Colorama ini kadang-kadang dia harus diinstal tersendiri agar sukses. Jadi pada intinya kita ikuti saja teman-teman yang sudah ada di web ini, di vksdr.com ini. Semuanya sudah lengkap di sini, tinggal kita aplikasikan di STB atau di Raspberry. Selain dari VKSDR teman-teman, ada juga blog atau web ya, blog dari rekan kita Om Jo, Yankee Delta X November Yankee Juliet. Nah, di sini juga ada cara-cara untuk kita menerima citra satelit dari GK2A, dan ini berbahasa Indonesia teman-teman, berbahasa Indonesia. Jadi kemungkinan bisa lebih mudah ya kalau mengikuti dari web ini, dari blognya Om Jo ini, Yankee Charlie X November Yankee Juliet. Jadi silahkan saja teman-teman, silahkan saja. Dan ini sama saja dengan yang di VKSDR, hanya ini berbahasa Indonesia, jadi kemungkinan jauh lebih mudah ya teman-teman, jauh lebih mudah. Cara-caranya juga sama, ada di sini semua. Seperti instalasinya. Nah, ini kan lebih bahasa Indonesia teman-temannya, jadi saya rasa bisa lebih mudah dimengerti lah daripada yang berbahasa Inggris. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Dan jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata atau ada yang informasi yang mungkin salah atau kurang tepat, silahkan dibenarkan ya teman-teman di kolom komentar, karena saya juga masih belajar ya, harus banyak belajar lagi untuk menerima citra satelit seperti GK2A, kemudian
NOAA, dan apalagi ada yang namanya satelit meteor. Itu juga perlu ini ya, kita perlu belajar lagi. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita menampilkan gambar atau mewarnai gambar yang sudah kita dapatkan yang sudah berhasil kita decode ya teman-teman. Kemungkinan di lain waktu dan lain kesempatan ya, karena saya juga masih mempelajari hal tersebut dan kemungkinan juga belum terlalu lancar ya teman-teman. Nanti jika sudah lancar, akan saya sharing ke teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih atas sudah mengikuti cuap-cuap saya ya, yang dari awal sampai akhir mungkin membingungkan. Terima kasih. Yankee Delta 7 Victor Mike Echo 73.